Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada materi psikologi pendidikan kali ini saya akan membawakan tentang tinjauan teori belajar. Dan silahkan simak video berikut ini. Yang saya hormati dosen kami, guru kami, Pak Burhanuddin MPDI, dan teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teori belajar ini penting saya utarakan kepada Anda semua. Mengapa? Dengan adanya teori belajar ini Anda bisa mengetahui metode dan cara yang digunakan peserta didik dalam proses belajar. Dan dengan mengetahui metode dan cara ini, maka kita bisa memperoleh tujuan belajar, yaitu mengubah tingkah laku peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Maka materi ini menjadi kompetensi dasar para guru, dan calon-calon guru ini penting untuk mengetahuinya. Ada 4 teori belajar menurut para ahli, yang menjadi kesimpulan para ahli. Yang pertama adalah teori kognitif, yang kedua adalah teori behavioristik, yang ketiga adalah teori humanistik, dan yang keempat adalah teori konstruktivistik. Teori yang pertama adalah teori kognitif. Teori ini berkembang di abad ke-20 yang dikembangkan oleh para ahli seperti John Piaget, Brunner, dan Ausubel. Teori ini mengemukakan bahwasanya belajar adalah proses internal yang berisi proses memahami, mengingat, menganalisis, problem solving, lalu mengolah informasi, memprediksi, dan perasaan. Penerapan seorang guru dalam menerapkan metode kognitif ini yaitu ketika guru memilih bahasa yang mudah difahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk saling berdiskusi tentang materi apa yang telah diberikan oleh sang guru. Teori yang kedua adalah teori behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Geek dan Berliner, yang mana teori ini mengemukakan bahwasanya pengalaman itu bisa mengubah seseorang, baik tingkah laku ataupun kebiasaan, dari hasil belajar pengalaman yang ia alami. Dan dalam teori behavioristik, penerapan teori behavioristik ini, sang guru harus melakukan beberapa proses seperti mendorong siswa untuk memiliki kesadaran rasa ingin tahu yang tinggi. Sang guru memberikan stimulus sehingga mendapatkan respon dari peserta didik, dan lakukanlah penguatan atau reinforcement dan pengulangan stimulus yang berbeda. Pada penerapan teori behavioristik ini, titik fokus terletak pada guru, sehingga sang guru harus lebih kreatif, harus mempunyai ide dan gagasan yang baik, yang bagus, agar peserta didik tidak bosan menerima materi dari sang guru ini. Teori berikutnya adalah teori belajar humanistik. Teori ini dikembangkan oleh Rogers dan Abraham Maslow. Teori ini berpusat kepada peserta didik dalam mengembangkan potensinya, di mana peserta didik memiliki anugerah berupa akal dan otak untuk memproses informasi, kemudian keluarlah sebuah tindakan dan respon sesuai dengan pemahaman dan keinginannya. Dan teori ini tidak bisa lepas dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kognitif, kecerdasan siswa, baik EQ, IQ, dan SQ, intelligence, sosial, and spiritual. Lalu juga tidak bisa lepas dari pemahaman atau pengetahuan yang peserta didik miliki. Lalu juga ada faktor afektif, sikap dan perilaku peserta didik. Ini mempengaruhi tindakan dan respon nantinya. Lalu juga yang mempengaruhi dalam teori behavioristik ini yaitu mental yang membentuk peserta didik. Dan biasanya
siswa lebih senang menggunakan metode ini dalam proses belajar mengajar. Masuk pada teori yang keempat, yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini menekankan kepada peserta didik untuk aktif dalam menyusun dan membangun pemahaman dan pengetahuan. Peserta didik diajak untuk mendalami secara bebas pengetahuan dan memaknainya sesuai dengan pengalaman. Penerapan pada metode ini yaitu seorang guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk membuat ide dan gagasan. Kemudian ide dan gagasan itu mencoba untuk disampaikan agar bagaimana ide dan gagasan itu diproses sehingga diterima oleh khalayak umum. Tokoh yang mengembangkan teori ini salah satunya adalah tokoh kognitif, yaitu John Piaget, yang berpindah dari teori kognitif lebih kepada teori konstruktivistik. Itulah tadi 4 teori belajar yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan Anda menguasai 4 teori belajar tadi, setidaknya Anda akan memperoleh pedoman dan landasan bagaimana melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, Anda bisa memahami bagaimana cara peserta didik ini belajar. Lalu yang ketiga, Anda bisa membuat lesson plan atau strategi pembelajaran dengan baik. Lalu bagaimana mengelola pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 4 teori belajar tadi juga bisa digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil belajar, baik sikap sang guru ataupun hasil proses pembelajaran. Lalu selanjutnya, mendorong sang guru untuk mendukung kesuksesan proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah membantu guru dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan menguasai 4 teori belajar tadi, ini membantu dan mendorong Anda sebagai calon-calon guru profesional, yaitu guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus untuk kemudian menjalankan tugas dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah Anda pahami untuk membantu proses pembelajaran semaksimal mungkin. Membimbing kami selama 1 semester dengan istiqomah. Semoga ilmu yang dapat kami serap ini barokah, dan saya berharap serta berdoa Anda diberi kesehatan selalu dan dijauhkan dari bala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.